Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon izin pembina, mohon izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam, Instrumentasi kelas 1D. Mohon izin kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akhlak Islam. Baik, kami langsung mulai saja. Untuk yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak di sini yang kami bahas yaitu perilaku yang menancap sangat kuat dalam diri seorang manusia. Dari akhlak itulah muncul kesadaran untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk, indah maupun jelek. Akhlak menurut bahasa berasal dari kata hulukun atau tunggal. Akhlakun plural yang berarti berangkai. Akhlak dalam KBBI diartikan sebagai budi pekerti dan kelakuan. Secara etimologi, akhlak yaitu sebuah karakter dan tabiat dasar penciptaan manusia, dan kata ini terdiri atas huruf ko, lam, dan kof yang biasa digunakan untuk menghargai sesuatu. Secara alami, akhlak dapat dipengaruhi oleh didikan yang baik maupun yang buruk. Apabila perilaku ini dididik untuk mengutamakan kebaikan dan kebenaran, menyukai perbuatan ma'ruf, dan menginginkan kebaikan, serta dilatih untuk menyukai hal yang bagus dan tidak menyukai yang jelek. Lantas, itu semua menjadi wataknya. Muncullah dari watak itu berbagai perbuatan yang baik dengan mudah tanpa dipaksakan. Ini disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila perilaku itu ditelantarkan, tidak dididik secara layak, dan segala perkembangan unsur kebaikan yang dikandungnya tidak diperhatikan, atau malah dididik dengan didikan yang buruk, sehingga hal yang jelek menjadi kegemaran, sedangkan hal yang baik tidak disenangi. Maka muncullah berbagai ucapan dari perbuatan yang kotor tanpa dipaksakan. Dan ini disebut akhlak yang buruk. Dari sinilah Islam memuji akhlak yang mulia, serta menyerukan agar dipelihara di tengah kaum muslimin dan ditumbuh kembangkan dalam jiwa mereka. Keimanan seorang hamba pun dinilai dari keutamaan pribadinya, sementara keislamannya itu dinilai dari kebaikan akhlak. Allah Subhanahu wa taala juga menyanjung nabinya sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia. Bagaimana firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah juga mengutus rasulnya guna menyempurnakan akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'athitu li'atam mima salihal akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rosid. Kepada Rosid akan masuk kepada Rosid, dipersilakan. Baik, terima kasih Tony atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori baik dan buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu khair dan juga bahasa Inggris good. Menurut istilah, baik adalah suatu yang disukai manusia yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan susilaan, norma hukum, dan juga norma adat istiadat. Sedangkan buruk dalam bahasa Arab disebut dengan istilah syar yang memiliki arti tidak baik, tidak seperti seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dari nilai,
tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, maupun sesuatu yang tercela. Setelah istilah buruk adalah Secara istilah, buruk adalah sesuatu yang tidak disukai manusia dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lalu dalam Islam, sesuatu dapat dikatakan baik jika hal itu sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan baik dalam Islam adalah yang bawa kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keburukan adalah suatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah. Perbuatan yang tidak membawa manfaat baik bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Selanjutnya ada dalam ilmu filsafat, penentuan baik dan buruknya sesuatu dapat dipengaruhi oleh beberapa aliran. Yang pertama yaitu sosialisme atau adat istiadat. Baik dan buruk menurut aliran ini adalah sesuatu yang dikatakan baik jika sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Seorang yang mematuhi adat istiadat yang berlaku di sekitar masyarakatnya dikatakan orang yang baik, sedangkan yang tidak mematuhi dikatakan buruk. Orang yang melanggar adat dan istiadat yang berlaku akan disebut buruk dan akan dihukum dengan menggunakan hukum adat. Yang kedua, aliran hedonisme. Nah, menurut aliran ini, suatu dikatakan baik jika mendatangkan kesenangan yang lebih besar, kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologisnya. Dan sesuatu dikatakan buruk apabila tidak mendatangkan kesenangan, kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis, atau justru malah mendatangkan kepedihan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, aliran ini mulai berkembang ke arah yang negatif. Tidak seperti pemikiran tokoh utamanya yaitu Epicurus yang mengutamakan kepuasan dan kesenangan yang diukur dengan akal dan pikiran. Aliran ini pada akhirnya mengutamakan kepuasan nafsu biologis. Jadi akibatnya muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akal dan pikiran. Lalu aliran yang ketiga yaitu humanisme atau intuisisme. Paham ini menilai sesuatu tindakan baik atau buruk dengan menggunakan kekuatan batin. Jadi artinya itu sesuatu yang dikatakan baik jika sesuai dengan kata hati. Karena menurut para penganut aliran ini, hati dapat menilai sesuatu baik atau buruk. Sebaliknya, dikatakan buruk jika tidak mengikuti kata hati mereka. Lalu aliran yang selanjutnya, yang keempat, yaitu utilitarianisme yang secara harfiah memiliki makna berguna. Jadi paham ini mengatakan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang berguna. Jika kebergunaan sesuatu tersebut hanya untuk perorangan, maka disebut individual. Sedangkan jika berguna bagi banyak orang, disebut sosial. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa baik-baik orang adalah yang berguna bagi orang lain. Lalu aliran yang kelima yaitu vitalisme. Menurut paham ini, sesuatu yang kuat dianggap sebagai sesuatu yang baik. Contohnya adalah kekuatan atau kekuasaan yang dapat menaklukkan orang lain. Dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Aliran ini cenderung menggunakan hukum alam. Artinya, siapa yang lebih kuat akan mampu menguasai yang lebih lemah. Yang kelima ada yang keenam, aliran religiusisme. Paham ini beranggapan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya ukuran baik dan buruk pada aliran ini didasarkan atas peraturan agama. Karena terdapat bermacam-macam agama di dunia, oleh karena itu setiap agama memiliki tolak ukur masing-masing dalam menentukan baik dan buruk. Lalu yang ketujuh yaitu evolusisme. Menurut paham ini, segala sesuatu yang ada di alam, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, mengalami evolusi. Begitu juga dengan akhlak dan moral. Herbert Spencer mengatakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian berangsur meningkat
sedikit demi sedikit berjalan ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Dan demikian, paham ini mengukur sesuatu yang baik dikatakan baik jika mendekati cita-cita, dan yang buruk jika menjauhi cita-cita dan tujuan manusia dalam hidupnya. Lalu dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan bersumber pada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan banyak dijumpai. Seperti contohnya ada Al-Hasanah, Thayyibah, Al-Khairah, Al-Karimah, dan Al-Mahmudah. Al-Sanah menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik dari segi akal, hawa nafsu, maupun panca indera. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 84. Selanjutnya, at-thayyibah untuk menunjukkan suatu yang memberikan kenikmatan pada panca indera dan jiwa, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Allah berfirman, kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Yang selanjutnya Al-Khair digunakan untuk mengamarkan kebaikan oleh seluruh umat manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Yang selanjutnya ada Al-Mahmudah, yang yaitu menunjukkan pada perbuatan yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan itu di dalamnya bersifat batin dan spiritual. Dalam firman Allah, dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang terakhir yaitu Al-Karimah, yaitu digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sangat terpuji. Perbuatan tersebut sungguh mulia seperti contohnya menafkahkan harta di jalan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu mentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra 23 sampai 24. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu posisi dan urgensi akhlak dalam Islam. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak ini dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah atau sunnah dalam bentuk perkataan Rasulullah SAW, seperti yang telah diuraikan oleh Yunahar Ilyas, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini, seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok Islam. Sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama dalam akhlak yang baik atau husn al-khuluq. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Akhlak menjadi misi terpenting dalam risalah para nabi, karena tanpa akhlak
agama tidak akan bermakna dan masalah duniawi tidak akan terurus. Sebuah masyarakat yang tidak berakhlak akan musnah karena pada hakikatnya seseorang akan menjadi manusia ketika dia berakhlak. Jika tidak, maka dia adalah hewan yang sangat berbahaya yang akan menggunakan akalnya untuk merusak dan mengacu. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizdian Syah Imam Maulana. Ya, Dipersilakan. terima kasih kepada Saudara Rashid Adi Prabowo. Saya lanjutkan, yaitu yang D, macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan juga akhlak tercela atau akhlak mazmuah, mazmumah. Nah, yang pertama adalah mahmudah. Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji. Kemudian dalam Ensiklopedia Islam Religi karya Nasruddin Zuhdi disebutkan bahwa akhlakul mahmudah yaitu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang yaitu satu, teguh dan berani membela dan mempertahankan kebenaran, kemudian membelanjakan harta bendanya untuk keselamatan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, adil, pandai menjaga kehormatannya, jujur, amanah, dapat dipercaya, sabar, lapang hati, pemaaf, kasih sayang atau toleransi yang didasarkan kelembutan tanpa hati memandang keberadaannya. Kemudian suhud atau tidak terlalu bergembira atas sesuatu yang dikuasai dan tidak berputus asa terhadap sesuatu yang terlepas. Kemudian memiliki budaya malu atau perasaan yang tidak enak terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan celah atau aib. Kemudian rendah hati dalam memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang lain. Kemudian bersikap setia dan memelihara apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian lebih mencintai cara musyawarah daripada pendapat pribadi. Kemudian ada pergaulan yang baik atau menjalin dengan memelihara hubungan berkawan dengan menjaga hak-haknya, cinta kerja atau giat untuk membangun dan menutup segala kemalasan yang berujung pada keterbelakangan, tolong menolong, gotong royong, pemurah dan beri harta sebagai tambahan dari yang wajib tanpa disertai ikatan dan tujuan kepada orang yang diberi. Berbudi tinggi dan bersikap kesatria dalam membela kebenaran. Adapun secara garis besar akhlak dibagi dalam dua kategori tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela ini adalah akhlak kebalikan dari akhlak terpuji. Istilah akhlak mazmumah artinya yaitu akhlak tercela. Istilah ini digunakan oleh beberapa kitab tentang akhlak seperti Ihya Ad-Din Ulumuddin, kemudian Arisalah Al-Qur'iriyah. Kemudian istilah lain yang digunakan adalah Masawi al-Akhlaq sebagaimana digunakan oleh Asy-Syamiri. Kemudian segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut dengan akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela dan dapat merusak keimanan seorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak mazmumah bisa berkaitan dengan Allah, Rasulullah, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan juga orang lain. Dalam buku Ensiklopedia Religi karya Nasruddin, akhlak mazmumah yaitu akhlak yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang termasuk dalam akhlak mazmumah yaitu
egosentris, egoistis, jahat, kikir, bakhil, dusta, khianat, aniaya atau zalim, pengecut, berbuat keji, pemarah, menipu, menggunjing, merasa kaya atau merasa diri sudah berlebih cukup, memperkaya atau mengelabuhi, mengecoh orang lain, kemudian cinta duniawi, dengki, dan masih banyak akhlak-akhlak tercela lainnya yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh saudara saya, Tony Wahyu Aji. Baik, syukran Imam. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu bentuk-bentuk akhlak kepada Allah, Rasulullah SAW, orang tua dan sesama, yaitu akhlak yang mahmudah. Yang pertama akhlak kepada Allah, yaitu pertama kali kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid ini dibagi 3 bagian, yakni yang pertama rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini, menciptakan segala alam semesta ini, memilikinya, mengaturnya, uh, mengaturnya segalanya dan menghidupkan serta mematikan. Dan Allah yang menurunkan rizki kepada seluruh makhluknya. Dan dia berkuasa mendatangkan kematian maupun menghidupkan dan mendatangkan manfaat maupun mudarat. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya al-ma'bud atau yang berhak disembah dengan benar. Tauhid uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid iradah, yaitu kehendak, dan tauhid qasdi, yaitu tujuan. Yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu yang tauhid yang menerangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia tetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu akhlak kepada Allah, membenarkan setiap berita yang Allah sampaikan. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Yang artinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Quran surah An-Nisa ayat 87. Yang ketiga yaitu menjalankan setiap perintah Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, uh, yang misalnya contohnya seperti ini, Allah perintahkan sholat kita 5 waktu dalam sehari, semalam. Sebagian orang memang merasakannya berat, terutama orang munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna athqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima li'atuhuma walau habwan. Yang artinya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada dalam dua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Namun bagi orang beriman, salat itu mudah, tidak berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Yang keempat yaitu menerima takdir Allah. Lalu sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga kita bisa memahami bahwa Allah tidaklah hanya berbuat baik kepada sesama, namun yang lebih utama
Dan semestinya tidak disampingkan adalah berakhlak baik kepada Allah. Hanya Allah yang bertauhid. Lalu akhlak yang kedua yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk-bentuk akhlak kepada Rasul yaitu SAW, yang pertama menghidupkan sunnah, bertaat, lalu selalu bersolawat, serta mencintai keluarga Nabi, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Yang kedua adalah ifrati keturunan Ahlul Baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Akhlak terhadap keluarga salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Di antara akhlak kepada keluarga adalah berbakti kepada orang tua. Lalu Allah lalu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu. Hanya hanya kepadanya dan seterusnya. Quran surah Luqman ayat 14. Yang keempat yaitu akhlak kepada manusia terdiri dari uh, pertama akhlak pada diri sendiri. Yang sebagaimana firman Allah yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang ini memerintahkan bahwa memelihara diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bentuk aktualisasi akhlak manusia terhadap diri sendiri berdasarkan sumber ajaran Islam adalah menjaga harga diri, menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan dan merusak, menjaga kehormatan diri sendiri, mengembangkan sikap berani dalam kebenaran serta bijaksana. Yang kedua yaitu akhlak kepada orang lain. Bentuk 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 akhlak yang baik kepada manusia yaitu pertama husnul dzan, yang berarti prasangka yang dugaan baik, yaitu tasammu yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Sebagaimana firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga yaitu ta'awun, yang artinya tolong menolong. Lalu ya kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dan kebaikan. Misalnya kita saling membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan dan janganlah kita tolong menolong gitu dalam hal dosa. Misalnya juga ketika teman di kelas kita sedang kesulitan mengerjakan tugas atau sedang kesulitan dalam masalah pribadinya, kita tolong mereka. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudara saya Imam. Kepada Imam, saya persilakan. Siap, terima kasih kepada Tony. Yaitu selanjutnya adalah penerapan akhlak dalam kehidupan. Penerapan akhlak dalam kehidupan tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk akhlak yang telah disebutkan oleh saudara Tony Wahyu Aji. Seperti berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, keluarga, dan juga orang lain. Akhlak juga tidak jauh dari akidah yang menyebutkan bahwa akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab.
Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku atau akhlak. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan dan iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah perlu pula berpegang kuat dan teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dan seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti atau berakhlak mulia. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebagaimana akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang. Jadi untuk penerapan dalam kehidupan, kita harus menerapkan akhlakul karimah atau akhlak-akhlak yang baik. Kita menghindari akhlak-akhlak yang tercela atau yang tidak disukai oleh Allah, Rasulullah, dan juga kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya penutup akan disampaikan oleh saudara saya, Rosid Adi Prabowo. Baik, untuk selanjutnya penutup eh, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah perilaku yang menancap sangat kuat dalam seorang manusia. Dari akhlak itulah muncul kesadaran untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk, indah ataupun jelek. Secara alami, akhlak dapat dipengaruhi oleh didikan yang baik ataupun yang buruk. Dalam ilmu filsafat, penentuan baik dan buruknya suatu dipengaruhi oleh beberapa aliran, di antaranya aliran sosialisme, hedonisme, humanisme, utilitarianisme, vitalisme, religiusisme, dan evolusionisme. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah Rasulullah SAW. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa akhlak Arab, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak terpuji tersebut pula dengan akhlak karimah atau akhlak mulia atau makarim al-akhlak atau al-akhlak al-munijiyat. Lalu yang lalu kata lalu akhlak buruk atau masmumah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak masmumah artinya akhlak tercela, segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak masmumah. Bentuk-bentuk akhlak dapat dikelompokkan menjadi akhlak kepada Allah, Rasulullah SAW, orang tua, dan sesama manusia. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika wa asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, terima kasih Bunda. Siap, terima kasih Ibu Bidan. Siap. Terima kasih, Mina.